Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Batam akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Saya sendiri Susilowati dari SMP Darussalam. Sebelah kiri saya Bangunan Bangol dari SD Negeri 006 Sebedung. Sebelah kanan saya Melur dari SDN 011 Sabulu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Bangun. Selamat siang Ibu Susi. Bagaimana kabar Bu Bangun hari ini? Kabar saya hari ini baik Ibu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik Bu Bangun. Apakah Bu Bangun akan melakukan proses coaching hari ini? Iya Ibu. Ya, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya diskusikan dulu dengan Bu Bangun. Boleh Bu? Iya Ibu, silahkan Bu. Ya baik, nanti Bu Bangun pada saat proses coaching saya akan mengamati coach dan coachnya. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian apakah Bu Bangun sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur peta, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachingnya, apakah sesuai pertanyaannya, jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh coachnya. Yang prinsipnya akan saya sesuaikan dengan kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Bu Bangun, sebelum saya Bu Bangun melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Bangun? Iya Ibu, silahkan Bu. Jadi untuk pertama, apa kompetensi yang akan Ibu Bangun kembangkan pada observasi hari ini? Potensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yang pertama presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Bangun kembangkan, yaitu di antara dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan Bu Bangun kembangkan pada saat observasi nanti apa ya Bu ya? Yang lebih spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik, berarti Bu Bangun sudah memiliki ketercapaian yang ingin didapatkan dari coach, dan berharap nanti coach akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Bu Bangun kembangkan yang lebih spesifik ya. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya Bu Bangun? Saya ingin coach saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu Ibu. Ya baik, jadi indikator ketercapaian dari coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Bangun. Silahkan Bu Bangun melakukan coaching hari ini. Nanti setelah Bu Bangun selesai melakukan proses coaching, kita akan kembali berdiskusi setelah coachingnya. Terima kasih Bu Bangun. Saya kira selamat siang Bu Bangun. Selamat siang, terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Selamat siang Ibu Melur. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Bu. Oke Ibu, terima kasih sudah menghubungi saya. Kira-kira Ibu apa yang bisa saya bantu? Ini tentang masalah anak saya Bu. Kira-kira boleh saya tahu anaknya bagaimana Ibu? Anak saya itu mempunyai riwayat aktivitasnya terlalu berlebihan Bu. Bagaimana kira-kira Ibu menjelaskan tentang anak Ibu yang mengalami hiperaktivitas Ibu? Coba dulu dijelaskan biar kita bisa mencari solusi bersama-sama. Ya. Ini anak saya itu seringkali tidak bisa diam Bu, dan sulit untuk fokus. Dia selalu berlari-lari, melompat-lompat dan mengganggu orang lain. Nah, hal itu yang membuat saya menjadi cemas karena dia kesulitan belajar di sekolah dan bergaul juga kurang sama teman-temannya. Saya mengerti Ibu, kekhawatiran Ibu bagaimana kita
kalau memiliki anak yang hiperaktivitas. Terus mari kita sama-sama Ibu bagaimana kita mencari solusinya. Yang pertama, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu untuk anak Ibu ke depan, beberapa bulan ke depan? Saya itu ingin anak saya itu lebih fokus dalam belajar, dan juga saya ingin dia itu bisa bermain dengan teman-temannya lebih baik dan tidak mengganggu orang lain. Baiklah, itu tujuan yang bagus dan terarah. Ibu memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam membantu atau menyusun rencana yang lebih efektif. Sekarang mari kita coba identifikasi dulu mungkin apa yang berkontribusi terhadap hiperaktivitas anak Ibu. Apakah ada pola yang memicu hiperaktivitasnya Ibu? Sepertinya anak saya itu lebih hiperaktif ketika dia bosan atau lelah, Bu. Dia juga mudah terpengaruh gitu dengan suara-suara yang bising dan mainan-mainan yang ada di sekitarnya. Baiklah, terima kasih atas informasinya Ibu, karena informasi Ibu sangat membantu kita dalam memahami apa yang menjadi pemicu hiperaktivitas anak Ibu, sehingga kita bisa menghindari atau mengatasi dengan lebih baik. Oke, berdasarkan tujuan Ibu atau berdasarkan tujuan yang sudah diidentifikasi tadi, mari kita bahas apa yang kita susun dalam rencana aksi atau langkah-langkah bagaimana kita untuk membantu anak Ibu supaya lebih terarah. Saya bisa membuat jadwal harian yang lebih terperinci atau terstruktur ya, Bu, untuk anak saya, dengan waktu untuk dia belajar, bermain dan beristirahat. Saya juga bisa menyediakan ruang yang tenang di rumah untuk dia belajar dan bermain. Itu ide yang bagus Ibu. Selain itu, kita juga bisa memberikan pujian ketika dia melakukan perilaku yang positif, seperti fokus saat belajar dan bermain. Saya juga bisa mengajak anak saya untuk berolahraga secara teratur, karena aktivitas fisik juga dapat mengurangi energi yang berlebihan. Tepat sekali. Olahraga adalah cara yang bagus dalam membantu anak-anak dengan hiperaktivitas mengeluarkan energi mereka dengan cara yang sehat. Baiklah, Ibu memiliki rencana aksi yang bagus. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini Ibu? Yang bertanggung jawab itu saya dan suami saya, Bu, untuk bersama-sama bisa membantu anak kami, karena kan saling mengingatkan dan saling mendukung satu sama lain. Bagus Ibu, memiliki komitmen dan dukungan dari orang tua adalah sangat penting dalam membantu anak-anak yang hiperaktivitas. Bagaimana Ibu, pendapat Ibu tentang anak Ibu Melur yang hiperaktivitas? Ya, sebelumnya saya sangat kagum dan terkesan dengan coachnya yang telah menggunakan alur tirta dalam membantu Koci dalam menyelesaikan masalahnya, dan Koci sendiri akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi memang benar tadi Koci sudah menemukan caranya, yaitu dengan cara tadi ada mengajak olahraga, terus istilahnya dengan suami saling berkomitmen sehingga dapat dukungan dari keluarganya, sehingga nanti anaknya yang hiperaktif bisa teratasi. Mungkin begitu, Bu. Apakah ada pertanyaan yang lain Ibu terkait dengan sesi coaching hari ini? Tidak ada, Bu. Saya rasa cukup ini aja. Terima kasih banyak, Bu, sudah membantu saya. Saya merasa sekarang lebih terarah dan memiliki harapan baru untuk membantu anak saya, Bu. Saya senang bisa membantu Ibu. Ingatlah bahwa kuncinya adalah komitmen dan sabar. Teruslah dan terapkan rencana yang sudah disusun dan pantau terus kemajuan anak Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang. Pagi Bu Banguna. Selamat pagi Ibu Susi. Ya, gimana nih kabarnya nih? Kabar baik Ibu. Cerah hari ini, kira-kira sudah Iya, selesai Ibu. coachingnya nih. Betul Ibu, sudah lega hati Iya, saya.
bagaimana tadi kemarin hasil observasinya, berjalan lancar? Berjalan lancar Ibu. Ya. Semua yang kita inginkan sudah dijawab Koci sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik, berarti Bu Bangunan sudah berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirtanya. Nah, sesuai dengan yang saya amati kemarin, ada beberapa catatan Bu Bangun ya. Jadi nanti mungkin kedepannya Bu Bangun lebih fokus lagi pada coachingnya. Jadi agar pertanyaan-pertanyaannya lebih nanti bagus lagi. Memang kemarin sudah bagus, sangat bagus. Namun kita ingin lebih bagus lagi. Untuk kedepannya kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan Bu Bangun dari hasil observasi kita hari ini? Baik Ibu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendalami alur Tirta supaya coaching kedepannya supaya lebih bagus lagi. Ya baik, luar biasa ya Bu Bangun ya. Semoga dengan coaching yang telah Bu Bangun lakukan sama-sama Bu Bangun nanti kita sama-sama bisa belajar sehingga nanti kita bisa melakukannya di pembelajaran kita berikutnya. Melakukan proses coaching hari ini dengan alur Tirta. Jadi kita akhiri ya perjumpaan kita pagi ini. Selamat pagi Bu Bangun. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Mulai. Selamat siang Ibu Melur. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik Bu. Ibu gimana Bu, sehat? Kabar saya baik juga Ibu. Oh ya Ibu, apakah hari ini Ibu melakukan coaching? Iya Bu, benar. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh Ibu? Boleh Bu, silakan. Baik, nanti saat coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan memberi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dan sudah disampaikan oleh coachee, dan saya akan juga mendengarkan respon atau jawaban coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Ibu, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh Bu? Iya Bu, silakan. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, yang mana di sini mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Iya. Di antara ketiganya, itu kira-kira mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan hari ini? Yang lebih spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik. Nah, kira-kira apa Ibu indikator ketercapaiannya? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaian coachee dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke, terima kasih Ibu. Silahkan Ibu lanjutkan melakukan coaching hari ini. Nanti setelah selesai coaching, kita akan berdiskusi kembali. Terima kasih Ibu Melur. Bu, terima kasih Bu. Selamat siang. Siang Bu. Matikan. Matikan. Bu Susi matikan.
Nanti foto. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Melur. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Melur? Alhamdulillah baik juga saya Bu. Oh ya, Ibu ingin melakukan proses coaching ya Bu hari ini? Iya benar Bu Melur. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan, diskusikan dulu dengan Ibu ya. Iya baik Bu. Boleh? Boleh Bu, silakan. Oke. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, di sini rubrik penilaian itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, ya Bu. Nah, di sini nanti saya juga akan mengamati dan mendengarkan ya respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, oke Bu, sebelum dilakukan proses observasi ya, ada sedikit yang akan saya sampaikan dan saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama ada present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, kompetensi inti itu ya Bu ya? Iya. Di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi? Ya, nanti yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coachingnya itu yaitu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik. Nah, kira-kira apa Bu indikator ketercapaiannya? Ya, jadi saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya si coaching tersebut. Baik, jadi indikator ketercapaian coaching dapat menemukan sendiri atas permasalahannya ya Bu ya. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang Bu Susi berikan. Silakan Ibu melakukan coaching dan nanti kita akan mengobrol kembali setelah proses coaching. Oke, terima kasih. Silakan Ibu lanjut ke kegiatan observasinya. Baik, terima kasih Bu Melur. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Banguna. Selamat pagi Bu Susi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ya, terlihatnya ini agak-agak ada apa ini kira-kira karena datang menemui saya ini. Ya Ibu, saya lagi kewalahan ini Bu, masalah tugas di sekolah Ibu. Oh ya, baik. Jadi terima kasih ya Bu Banguna yang sudah mau berbagi cerita dengan saya, membahas tentang masalah beban kerja yang sangat berat yang Bu Banguna rasakan. Iya Ibu. Baik, kira-kira boleh Bu Banguna jelaskan lebih detail apa yang membuat Bu Banguna menjadi beban pikiran dan atas beban kerja yang diberikan kepada Bu Banguna? Baik Ibu, begini Ibu, saya memiliki banyak tugas tambahan di sekolah di luar mengajar, seperti administrasi, pembina olimpiade, dan banyak lagi Bu persiapan tentang kegiatan-kegiatan di sekolah. Selain itu saya mengajar dalam 2 kelas dengan tingkat yang berbeda. Hal ini yang membuat saya Ibu merasa kewalahan, sulit untuk fokus dalam mengajar Ibu. Iya, saya sangat mengerti apa yang Bu Banguna rasakan. Jadi memang beban kerja yang berlebihan yang diberikan kepada kita sebagai orang guru akan menimbulkan masalah bagi kita sendiri. Bu Banguna, apa dampak yang Ibu Banguna rasakan dari beban kerja yang banyak, yang sangat berat menurut Bu Banguna ini? Saya merasa stres dan kelelahan. Hal ini yang membuat saya sulit tidur Ibu, berkonsentrasi juga sulit. Saya juga merasa khawatir dengan kualitas mengajar saya nantinya. Tidak memiliki cukup waktu dalam mempersiapkan proses belajar mengajar.
Ya, jadi Bu Muna, jadi memang ini harus cepat kita cari solusinya sama-sama agar nanti, karena jangan sampai dengan beban kerja seperti ini Bu Muna nanti stres sehingga sakit jadinya. Yang kita harapkan itu kita dalam mengajar itu kita senang begitu ya, tanpa ada beban pikiran di dalam pekerjaan kita tersebut. Iya. Baik Bu Muna, atas kesediaannya. Jadi untuk menetapkan apa kira-kira tujuan dari pembicaraan atau coaching kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mencari solusinya untuk mengatasi beban kerja saya ini yang berlebihan, sehingga saya dapat mengajar dengan lebih tenang, lebih efektif dan menyenangkan. Iya, jadi Bu Bangun, kira-kira apa untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang Bu Bangun lakukan? Ini tadi yang Bu Bangun utarakan, kita bahas satu persatu dulu ya Bu Bangunnya. Tadi Bu Bangun merasa menjadi beban berat dalam pekerjaannya itu, salah satunya itu yaitu ada tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bu Bangun. Tugas tambahan apa saja itu Bu Bangun? Tugas tambahannya menjadi pembina olimpiade Ibu, masih banyak lagi kegiatan yang lain. Iya, berapa banyak waktu yang Bu Bangun habiskan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut? Saya bisa mengerjakannya 1 hari Bu, itu pun tidak selesai-selesai. Dalam 1 hari itu belum lagi mengajar dalam 2 kelas. Jadi stres saya Bu, memikirkan kapan mengerjakan pembinaan dalam olimpiade begitu Bu. Ya betul, berarti istilahnya di sekolah pun nggak selesai tugas tersebut ya, terkadang mungkin Bangun bawa pulang ya? Harus dibawa pulang Ibu, kalau tidak dibawa pulang mungkin tidak akan terkejar dan tidak akan terselesaikan. Iya, kemudian tadi saya mendengar juga ada Bu Bangun mengajar 2 tingkat ya? Benar Ibu. Iya, jadi bagaimana cara Bu Bangun mengatur waktu ketika mengajar 2 tingkat tersebut? Begini Bu, setelah selesai mengajar di tingkat yang pertama, baru lanjut langsung ke tingkat berikutnya, jadi istirahatnya kurang Ibu. Iya betul sekali, sehingga kurang efektif ya Bu Bangun Iya, ya? Bu. Iya. Kira-kira Bu Bangun apa strategi yang Bu Bangun lakukan untuk yang dapat diterapkan untuk meningkatkan agar efektif waktunya gitu? Saya akan coba melakukannya, berkomunikasi dulu Bu dengan atasan saya, dan supaya bisa membuat yang mana yang lebih membuat skala prioritas, dan saya bisa juga meningkatkan efisien waktu dengan cara manajemen waktu, supaya lebih fokus menyelesaikan tugas lebih cepat dan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang. Seperti sekarang kan Bu, bisa kita dibantu oleh digital untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang lain, dan saya juga tidak lupa untuk menjaga kesehatan Ibu. Weh, luar biasa ya, ide yang sangat bagus ini Bu Bangun. Yaitu ide yang Bu Bangun berikan itu juga bisa menjadi bisa saya gunakan nanti ketika saya di sekolah jika mengalami masalah seperti itu. Jadi dengan berkomunikasi dengan atasan, karena ya atasan itulah kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan ya. Itulah sebagai kepala sekolah kita ya, wajib kita punya hak untuk menyampaikan hal tersebut dan membuat skala prioritas gitu ya. Dan memang Bu Bangun jangan lupa untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting, dan jangan lupa Bu Bangun jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu atas saran-sarannya. Saya akan mencoba menerapkannya di sekolah kami nantinya. Kan itu harusnya kan, kan boleh. Iya. Terima kasih Ibu atas saran-sarannya. Saya akan mencoba menerapkannya nanti di sekolah. Ya, baiklah Bu Bangun. Setelah kita sudah berbincang tadi yang luar biasa percakapan kita berdua tentang beban berat yang Bu Bangun alami dalam pekerjaan Bu Bangun di sekolah, sehingga akhirnya Bu Bangun telah menemukan solusi dari masalah yang Ibu Bangun sendiri rasakan dari hasil coaching hari ini. Kira-kira ada lagi Bu Bangun yang ingin Bu Bangun sampaikan? Tidak Ibu. Kira-kira. Baik Bu, kira-kira menurut Bu Melur mungkin ada yang perlu disampaikan? Dari apa yang sudah saya perhatikan, apa yang sudah disampaikan itu sudah sangat jelas ya, sudah sesuai dengan tujuan dan alur cerita.
Nah, sehingga mudah-mudahan nanti masalah yang sudah dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Baik Ibu. Ibu, itu saja. Terima kasih Bu Melur. Baiklah, kita karena sudah selesai, kita akhiri. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Banguna yang telah menjadi coach hari ini yang sangat luar biasa. Dengan ada masalah diutarakan kepada saya sebagai coachnya, kemudian Bu Banguna sendiri yang menemukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kepada Bu Melur, terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Melur. Bagaimana tadi proses observasinya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Melur. Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching hari ini, coaching saya dengan awalnya ada bermasalah, kemudian coaching saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coach saya bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang ada pada dirinya. Ya, alhamdulillah ya Bu Susi. Baik Bu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan saya amati, ya ada beberapa catatan yang perlu Ibu ketahui, ya. Bagaimana Ibu itu harus fokus menjadi coach dalam mengatasi masalah coaching. Nah, setelah itu tadi saya lihat Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, ya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya lebih ditingkatkan lagi aja ya Bu. Nah, luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa apa yang sudah Ibu berikan hari ini itu sudah sangat bagus. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi Bu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, jadi Bu, dari hasil coaching hari ini kompetensi yang ingin ditingkatkan, saya ingin mendalami lagi alur tirta dalam melakukan proses coaching Bu. Baik Bu, luar biasa ya Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, itu saja saya rasa kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sudah melakukan kegiatan observasi dengan alur tirta. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih juga Bu Melur. Oke.